Di mata Ishida Soya, dunia adalah tempat yang bising, menakutkan, dan penuh penolakan. Dia memilih menutup telinganya. Dia memilih untuk melihat tanda silang atau X di wajah semua orang. Mungkin banyak mengira ini hanya gaya visual anime. Tapi dalam psikiatri, tanda X atau isolasi ini adalah gejala nyata dari social anxiety disorder dan major depressive disorder. Sebuah penjara mental di mana penderitanya merasa tidak layak untuk hidup. Namun Ishida tidak sendirian. Ada korban lain yang kerusakannya jauh lebih sunyi. Gadis yang tersenyum saat disakiti, yakni Shoko Nishimiya. Selamat datang di Kiasmari. Hari ini kita akan membedah Koe no Katachi, bukan sebagai penonton anime, tapi sebagai manusia yang mencoba untuk memahami bagaimana trauma mengubah otak kita dan bagaimana kita bisa selamat darinya. Mari kita mulai bedah kasus ini dari sang mantan penjahat yakni Ishida Soya. Di awal film, Ishida menunjukkan tanda-tanda klinis yang mengkhawatirkan sesuai dengan kriteria medis, yakni keinginan untuk mengakhiri hidup dan perasaan tidak berharga. Dia merencanakan mengakhiri nyawanya, merasa dirinya tidak berharga, dan menarik diri dari kehidupan. Ia beranggapan hanyalah pembuat masalah. Dia berpikir bahwa ia penyebab ibunya harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dahulu. Ishida akhirnya menjual semua barangnya dan bekerja untuk mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu ia menuju jembatan dan ingin melompat. Ini adalah indikasi kuat major depressive disorder. Dia merasa tiada adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa masa lalunya. Sebuah pemikiran yang tragis namun nyata bagi banyak penderita depresi. Selain depresi, Ishida juga mengembangkan social anxiety disorder atau SID. Ketakutan akan penilaian negatif membuat otaknya melakukan mekanisme pertahanan ekstrim yakni disosiasi visual. Tanda silang atau X di wajah orang lain adalah cara otaknya bilang, jangan lihat mereka, mereka semua membencimu. Ia akhirnya menunduk, tidak ingin menatap orang lain, menutup telinganya, dan mengisolasi dirinya sebagai pertahanan. Ishida menjadi gugup jika berkomunikasi dan kerap berkeringat. Catatan penting untuk kalian. Jika kalian merasakan hal yang serupa, yakni keinginan untuk mengakhiri hidup atau ketakutan sosial yang melumpuhkan keseharian kalian, ini bukan sekadar perasaan sedih. Ini kondisi medis yang membutuhkan bantuan profesional. Jangan diagnosa diri sendiri. Segera hubungi bantuan. Tapi, apakah Ishida satu-satunya monster? Saat Nishimiya kehilangan 8 alat bantu dengar seharga puluhan juta, satu kelas diam saja. Kenapa? Jawabannya adalah the bystander effect. Sebuah teori klasik yang berarti suatu kondisi di mana pengamat bersikap apatis jika terdapat pengamat lain saat membantu orang lain. Hal tersebut disebabkan karena perasaan memiliki tanggung jawab yang lebih sedikit ketika lebih banyak pengamat hadir, atau diffusion of responsibility. Lalu takut akan penilaian publik yang tidak menguntungkan saat membantu, atau evaluation apprehension. Dan keyakinan bahwa karena tidak ada orang lain yang membantu, situasi sebenarnya bukan keadaan darurat, atau pleuratic ignorance. Secara neuroscience, saat berada dalam kerumunan, aktivitas MPFC atau medial prefrontal cortex di otak kita yang mengatur kognitif empati mengalami penurunan. Semakin banyak orang yang melihat pembulian, semakin hilang rasa tanggung jawab individualnya sejalan dengan diffusion of responsibility. Dan lihat gurunya, saat situasi mendesak, dia langsung menunjuk Ishida sebagai pelaku tunggal. Disinilah terjadi scapegoating teori atau teori kambing hitam. Kelas yang dalam tanda kutip sakit membutuhkan satu orang untuk disalahkan agar mereka merasa suci. Dulu, Nishimiya kambing hitamnya karena ia minoritas. Sekarang, Ishida menjadi korbannya. Lingkaran setan bullying tidak pernah putus, hanya berganti target. Trauma yang sama bisa menghasilkan respon yang berbeda. Sistem saraf kita punya 4 metode pertahanan, yakni fight, flight, freeze, and fawn. Nishimiya mengalami respon fawn. Dia tersenyum bukan karena bahagia. Dia minta maaf bukan karena dia salah. Itu adalah mekanisme survival. Otaknya berpikir, kalau aku menyenangkan mereka, kalau aku menjadi anak baik, mungkin mereka berhenti menyakitiku. Sementara Ishida mengalami respon freeze. Dia membeku. Dia mengisolasi diri. Dia percaya bahwa dia tidak pantas mendapatkan teman, sehingga dia mematikan koneksinya dengan dunia luar. Mungkin kita telah mendengar gangguan psikologi seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang terjadi karena kegiatan yang membuat trauma seperti perang, kecelakaan, dan bencana. Tapi,
Ternyata terdapat gangguan psikologis lainnya yang mirip dan mungkin kerap terjadi, yakni kompleks PTSD, yang terjadi karena kejadian psikologis yang menyakitkan seperti bullying terhadap Ishida dan Nishimiya. Trauma bullying yang berulang-ulang telah mengubah struktur otak mereka. Amigdalanya, yakni pusat rasa takut, menjadi overreaktif, selalu siaga terhadap bahaya. Sementara prefrontal cortexnya yang berperan dalam logika menjadi underaktif, dan hipokampusnya gagal memproses memori, membuat rasa sakit masa lalu terus bercampur dengan masa kini. Tapi, film ini bukan tentang keputusasaan. Ini tentang penyembuhan. Perlahan tapi pasti, Ishida mulai melawan insting isolasinya. Bantuan datang dari orang-orang tak terduga, Natsuka yang tulus dan Yuzuru yang protektif. Mereka membuat Ishida perlahan membuka mata dan merasakan teman yang sesungguhnya. Akan tetapi, trauma masa lalu yakni Ueno dan Kawai terus datang dan memicu retraumatization. Ishida merasakan bahwa ia penyebab segala masalah yang mereka alami. Puncaknya adalah di balkon itu, saat dua orang yang saling membenci dirinya sendiri akhirnya saling menyelamatkan. Ishida menyadari dia ingin hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membantu Nishimiya hidup. Dan Nishimiya belajar bahwa tindakannya hanya akan membawa luka baru. Namun, Nishimiya tidak lari. Dia ingin memperbaiki apa yang telah terjadi. Ia menemui semua orang dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di akhir cerita, kita melihat pemandangan yang paling indah. Tanda X itu lepas satu persatu. Ishida akhirnya bisa menatap mata orang lain. Dia bisa mendengar suara kehidupan lagi. Penyembuhan mental yakni remisi atau terkendali itu mungkin. Depresi dan kecemasan sosial bukan akhir dari segalanya. Kalian layak hidup. Kalian layak untuk didengar, dan kalian tentunya layak untuk mendapat bantuan, baik dari teman maupun profesional, yakni psikolog ataupun psikiater, yang kini bahkan sudah dijamin oleh negara, yakni melalui BPJS. Jangan biarkan bystander effect membuat kita apatis. Jadilah orang yang mengulurkan tangan, karena satu uluran tangan bisa menyelamatkan nyawa seseorang dari sunyinya dunia. Saya Ki Asmari, tetaplah berlogika di balik fiksi. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Terima kasih.